Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dai Salsabila dari RA7 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kepemimpinan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai kepemimpinan bisnis. Yang pertama, sejarah dan perkembangan manajemen kepemimpinan. Yang kedua, model dan teori kepemimpinan. Yang ketiga, konseptual manajemen kepemimpinan. Yang keempat, manajemen kepemimpinan dan pengembangan organisasi. Yang kelima, kepemimpinan motivasi dan perilaku kerja. Yang terakhir, strategi kepemimpinan. Sejarah dan perkembangan manajemen kepemimpinan. Sejarah perkembangan pada era kuno, kepemimpinan berbasis karisma atau keturunan. Perkembangan pada revolusi industri fokus pada efisiensi kerja. Perkembangan pada abad ke-20, teori sifat, perilaku, dan situasional mulai berkembang. Dan pada abad ke-21, kepemimpinan transformasional dan digital. Perkembangan manajemen pada era kuno ini seringkali berdasarkan pada karisma individu atau keturunan. Pemimpin dianggap memiliki hak untuk memimpin karena sifat alami atau garis keturunan mereka. Sedangkan pada revolusi industri, fokus pada efisiensi kerja yang meningkat. Selama periode ini, manajemen mulai mengadopsi praktik ilmiah untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas operasional. Pada abad ke-20, perkembangan teori mengenai sifat, perilaku, dan pendekatan situasional dalam kepemimpinan. Penekanan terdapat pada bagaimana karakteristik pemimpin dan konteks situasional memengaruhi style kepemimpinan. Sedangkan perkembangan pada abad ke-21, munculnya kepemimpinan transformasional dan digital. Di era ini pemimpin diharapkan untuk tidak hanya mengelola, tetapi juga menginspirasi dan memberdayakan tim mereka, serta memanfaatkan teknologi dalam proses kepemimpinan. Selanjutnya, teori kepemimpinan yang meliputi trait teori atau karakteristik pemimpin, behavioral teori, tindakan pemimpin, situasional leadership sesuai kondisi, dan transformasional leadership atau agen perubahan. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan, otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Selanjutnya tantangan modern, digitalisasi, keberagaman tim, dan etika kepemimpinan. Teori kepemimpinan meliputi trait teori, fokus pada karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki oleh pemimpin. Yang kedua, behavioral teori, menjelaskan tindakan atau perilaku pemimpin dalam menghadapi situasi. Yang ketiga, situasional leadership, menyusun gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi yang ada. Yang terakhir, transformasional leadership, berfungsi sebagai agen perubahan yang memotivasi dan menginspirasi pengikut. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Yang pertama ada otoriter, pemimpin mengambil keputusan sendiri dan mengharapkan kepatuhan. Yang kedua, demokratis, pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, laissez-faire, pemimpin memberi kebebasan penuh kepada anggota tim untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada tantangan modern. Tantangan yang dihadapi oleh pemimpin yaitu mencakup digitalisasi, keberagaman tim, dan etika dalam kepemimpinan. Selanjutnya, model dan teori kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan, proses memengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Adapun teori kepemimpinan, teori sifat atau trait teori, kepemimpinan didasarkan pada sifat bawaan seperti karisma, kepercayaan diri, dan kecerdasan. Selanjutnya, teori perilaku, behavioral teori, menekankan pada pola tindakan atau perilaku pemimpin seperti gaya otokratis, demokratis, atau laissez-faire, seperti yang sudah dijelaskan dalam materi yang pertama. Jadi, kepemimpinan adalah proses di mana seseorang mempengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi individu atau kelompok untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, pemimpin tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga memotivasi dan membimbing timnya untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui komunikasi yang efektif dan pendekatan strategis.
Teori kontingensi. Efektivitas pemimpin bergantung pada situasi tertentu, misalnya Fiedler Contingency Theory atau Pat-Gould Theory. Selanjutnya, teori transformasional dan transaksional. Transformasional berfokus pada inspirasi dan perubahan visi, sementara transaksional lebih pada hubungan berbasis penghargaan dan hukuman. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Yang pertama ada otoriter. Pemimpin mengambil semua keputusan tanpa masukan dari anggota. Yang kedua, demokratis. Pemimpin melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, laissez-faire. Pemimpin memberi kebebasan penuh kepada anggota untuk bekerja. Selanjutnya, model kepemimpinan. Yang pertama, model kepemimpinan situasional atau Hersey-Blanchard. Gaya kepemimpinan diadaptasi sesuai tingkat kematangan atau kesiapan tim. Yang kedua, model transformasional. Pemimpin bertindak sebagai inspirator dan motivator untuk perubahan besar. Yang ketiga, model servant leadership. Pemimpin berfokus pada melayani kebutuhan tim atau anggota. Selanjutnya, fungsi dan peran pemimpin. Mengarahkan, memotivasi, mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan membangun visi bersama. Model kepemimpinan situasional atau Hersey-Blanchard. Model ini menyatakan satu gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk semua situasi. Sebaliknya, pemimpin harus menyesuaikan gaya mereka berdasarkan tingkat kematangan atau kesiapan tim yang mereka pimpin. Ada 4 gaya kepemimpinan dalam model ini. Yang pertama, telling atau memberi perintah. Pemimpin memberikan instruksi yang jelas dan spesifik serta mengawasi pelan tugas. Yang kedua, selling, menjual. Pemimpin menggunakan motivasi dan komunikasi yang efektif untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan tim. Yang ketiga, partisipasi. Pemimpin bekerja sama dengan tim sebagai rekan sejajar, mengambil keputusan bersama, dan memberdayakan anggota tim. Yang keempat, delegasi. Pemimpin memberikan otonomi penuh kepada tim, hanya memberikan tujuan umum dan batas waktu. Model transformasional menekankan pada kemampuan pemimpin inspirasi dan memotivasi tim mereka untuk mencapai perubahan besar. Pemimpin bertindak sebagai panutan dan mempengaruhi tim melalui visi, komunikasi yang kuat, dan kemampuan untuk menginspirasi inovasi dan kreativitas. Pemimpin bertindak sebagai inspirator dan motivator untuk perubahan besar. Selanjutnya, model servant leadership. Model servant leadership menekankan pada peran pemimpin sebagai pelayanan bagi kebutuhan tim atau anggota. Pemimpin berfokus pada pengembangan dan kesejahteraan tim, memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan inklusif. Peran dan fungsi pemimpin. Pemimpin memiliki berbagai peran dan fungsi penting dalam organisasi, termasuk mengarahkan, memberikan arahan strategis dan taktis kepada tim, memotivasi, mendorong dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan bersama, mengambil keputusan, membuat keputusan penting yang mempengaruhi arah dan operasi organisasi, memecahkan masalah, menyelesaikan konflik dan tantangan yang muncul di tim, membangun visi bersama, menciptakan visi dan misi yang disepakati oleh seluruh anggota tim. Konseptual manajemen kepemimpinan. Teori-teori kepemimpinan, misalnya sifat, perilaku, situasional. Yang pertama, teori sifat atau trait teori. Yang kedua, teori perilaku atau behavioral theory. Yang ketiga, teori kontingensi teori. Yang keempat, teori transformasional atau transformational theory. Yang kelima, teori transaksional atau transaksional theory. Yang keenam, teori kecerdasan emosional, emotional intelligence theory. Yang ketujuh, teori kepemimpinan situasional, situational leadership theory. Yang terakhir, teori kepemimpinan karismatik, charismatic leadership theory. Selanjutnya, peran kepemimpinan dalam manajemen. Yang pertama, memberikan inspirasi dan motivasi. Yang kedua, menjadi teladan yang baik.
Yang ketiga, menentukan struktur dan alur komunikasi. Yang terakhir, memberikan visi. Adapun karakteristik pemimpin efektif. Yang pertama, terus belajar. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan. Yang ketiga, memancarkan energi positif. Yang keempat, mempercayai orang lain. Yang kelima, hidup seimbang. Yang keenam, hidup adalah petualangan. Yang ketujuh, sinergistik. Yang terakhir, berlatih memperbarui diri. Adapun tantangan kepemimpinan di era modern yaitu komunikasi dan kolaborasi virtual. Selanjutnya, budaya perusahaan dan mempelajari teknologi baru. Selanjutnya, manajemen kepemimpinan dan pengembangan organisasi. Konsep manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno, manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Konsep kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan adalah faktor kunci dalam suksesnya suatu organisasi serta manajemen. Kepemimpinan adalah entitas yang mengarahkan kerja para anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Norhaus menggarisbawahi sejumlah konsep penting dalam definisi kepemimpinan, yaitu yang pertama, kepemimpinan merupakan sebuah proses. Yang kedua, kepemimpinan melibatkan pengaruh. Yang ketiga, kepemimpinan muncul di dalam kelompok. Yang terakhir, kepemimpinan melibatkan tujuan bersama. Esensi dari kepemimpinan. Yang pertama, penetapan arah. Menetapkan visi dan strategi-strateginya untuk merealisasikan visi tersebut. Yang kedua, penjajaran orang. Mengkomunikasikan visi dan strategi tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan mempengaruhinya, sehingga terbentuk tim yang bertujuan untuk merealisasikan visi dan strategi yang ditetapkan. Yang ketiga, memotivasi, mempengaruhi dan memberi semangat kepada timnya untuk dapat bekerja sama dan mendorong mereka untuk mengatasi segala permasalahan yang muncul sehingga visi yang ditetapkannya dapat tercapai. Perbedaan kepemimpinan dengan manajemen. Kepemimpinan dan manajemen adalah bagaimana mereka memotivasi orang lain ataupun tim dalam mencapai sasarannya. Kepemimpinan, leadership, dan manajemen, pada dasarnya merupakan dua konsep yang berbeda. Namun, kedua istilah tersebut sering digunakan seolah-olah keduanya memiliki arti yang sama. Selanjutnya, hubungan kepemimpinan dengan manajemen. Yang pertama, kepemimpinan adalah salah satu bagian penting dari manajemen, khususnya dari fungsi pengarahan. Yang kedua, kepemimpinan adalah salah satu bagian dari manajemen untuk mengarahkan dan mempengaruhi anggota-anggotanya dalam usahanya untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, manajemen selalu berkaitan dengan organisasi apapun bentuknya, apakah organisasi pemerintah, usaha, sosial, dan kemasyarakatan. Selanjutnya, kepemimpinan, motivasi, dan perilaku kerja. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah seni atau proses mempengaruhi orang-orang sehingga mereka akan berusaha dengan sukarela dan antusias menuju pencapaian tujuan kelompok. Ini adalah hubungan di mana satu orang mempengaruhi orang lain untuk mengerjakan tugas-tugas terkait. Ini adalah fungsi utama dari mengelola organisasi manapun. Apa itu motivasi? Motivasi mengacu pada dorongan yang dihasilkan secara internal untuk mencapai tujuan atau mengikuti tindakan tertentu. Oleh karena itu, tugas manajer adalah memotivasi karyawan untuk membuat mereka mencoba melakukan pekerjaan terbaik yang mereka bisa. Motivasi juga didefinisikan sebagai sejauh mana usaha yang gigih diarahkan menuju suatu tujuan. Selanjutnya, aspek-aspek motivasi. Yang pertama, usaha. Yang kedua, ketekunan. Yang ketiga, arahan. Yang terakhir, tujuan. Selanjutnya, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari dalam, kenikmatan tugas, kepuasan pekerjaan yang dilakukan dengan baik, dan keinginan untuk mencapai semua sumber motivasi intrinsik. Di sisi lain, motivasi ekstrinsik muncul karena faktor eksternal seperti bonus atau bentuk penghargaan lainnya. Menghindari hukuman atau hasil yang buruk juga bisa menjadi sumber motivasi ekstrinsik. Rasa takut konon bisa menjadi motivator yang hebat. Teori-teori motivasi. Teori motivasi Maslow atau hierarki kebutuhan. Yang kedua, teori motivasi Herzberg
2 faktor. Yang ketiga, teori motivasi Adam Equity atau ekuitas. Yang keempat, teori motivasi Victor Virum atau harapan. 3 komponen teori harapan. Yang pertama, harapan upaya kinerja. Yang kedua, instrumentalitas atau performa hasil. Yang terakhir, valensi. Selanjutnya, apa itu perilaku kerja? Perilaku kerja adalah bagaimana cara seseorang bertindak, berinteraksi, dan berperilaku dalam konteks pekerjaan atau lingkungan kerja. Ini mencakup berbagai aspek seperti cara individu berkomunikasi dengan rekan kerja, menyelesaikan tugas, mengelola waktu, dan menghadapi tantangan. Menurut Sinamo Waton, ada 8 paradigma perilaku kerja utama yang sanggup menjadi basis keberhasilan, baik di tingkat pribadi, organisasi, maupun sosial. Yang pertama, bekerja tulus. Yang kedua, bekerja tuntas. Yang ketiga, bekerja benar. Yang keempat, bekerja keras. Yang kelima, bekerja serius. Yang keenam, bekerja kreatif. Yang ketujuh, bekerja unggul. Yang kedelapan, bekerja sempurna. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kerja, yang pertama motivasi, yang kedua sikap, yang ketiga keyakinan, yang keempat imbalan dan hukuman. Materi yang terakhir, strategi kepemimpinan. Perencanaan strategi. Fokus adalah faktor utama yang sangat penting dalam membuat perencanaan strategi. Di samping memberikan penghargaan terhadap orang-orang terbaik dalam organisasi, melakukan proses pengelolaan yang cermat, sekaligus mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang pasar. Berbagai instrumen telah dikembangkan bagi kepentingan tersebut. Di antara yang sangat populer adalah analisis SWOT untuk memetakan faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam perspektif politik, ekonomi, sosial, budaya, iptek, hukum, dan lingkungan, atau analisis baca sebagai instrumen untuk menganalisis faktor blind spot, asumsi, kepuasan diri, kebiasaan, dan sikap. Landasan berpikir strategi. Filsafat berasal dari akar kata philos yang berarti cinta, sementara sophia berarti kebijaksanaan atau belajar. Jika para filsuf besar berpikir tentang ide-ide besar tentang hidup dan kehidupan, maka seorang filsuf organisasi mencurahkan banyak pikiran mereka tentang kompleksitas kehidupan dalam organisasi. Berikut adalah 4 pernyataan sebagai landasan berpikir strategi yang bertumpu pada pengalaman dan hasil penelitian saat ini, yakni yang pertama, menjadi seorang filsuf organisasi bukan sebagai ahli teknik, memahami perencanaan strategi dan berpikir strategi. Yang kedua, mengenali nilai-nilai dan bukan hanya tujuan organisasi semata. Dan yang terakhir, memanfaatkan ketersediaan informasi ketimbang hanya mengendalikan. Selanjutnya, pemikiran strategi. Pemikir strategi adalah filsuf organisasi dan seorang generalis yang berupaya mengatasi keterbatasan keterampilan teknikal tertentu dengan melihat konteks yang lebih luas tentang pekerjaan mereka, sehingga organisasi menjadi lebih bermakna dan bijak. Pendeknya, seorang pemikir strategi membuat perbedaan konseptual yang jelas antara strategi dan taktik. Kepemimpinan strategi dan perencanaan strategi. Perencanaan strategi sangat bergantung pada konsep-konsep seperti visi dan misi, tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang, pengukuran kinerja, rencana aksi, dan taktik. Kesemuanya merupakan istilah penting bagi manajemen dan organisasi yang baik, namun sekaligus juga merupakan konsep yang mencerminkan banyaknya asumsi keliru yang sering ditemukan menjadi suatu kesalahan yang fatal dalam hal melakukan pengendalian, daya prediksi, prosedur, dan analisis. Kesimpulannya, kepemimpinan merupakan elemen penting dalam pengelolaan organisasi yang mencakup pemahaman sejarah dan perkembangan manajemen kepemimpinan, penerapan model dan teori kepemimpinan, serta konsep-konsep manajemen kepemimpinan untuk menciptakan struktur organisasi yang efektif. Dalam hal ini, kepemimpinan harus mampu mengintegrasikan motivasi, perilaku kerja, dan pengembangan organisasi melalui strategi yang tepat untuk mencapai tujuan bersama secara maksimal. Cara memimpin yang efektif adalah dengan menjadi teladan, komunikasi yang jelas, dan membangun hubungan yang baik. Ini adalah langkah-langkah untuk menjadi pemimpin yang memotivasi. Yang pertama, kenali tim Anda dan pahami kelebihan, kekurangan, dan kebutuhan anggota tim. Tunjukkan perhatian dan empati. Yang kedua, tetapkan tujuan jelas. Pastikan semua orang tahu tujuan bersama, mengapa itu penting, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. Yang ketiga,
Jadilah teladan, tunjukkan integritas, disiplin, dan kerja keras. Jika Anda konsisten, tim Anda akan lebih termotivasi. Yang keempat, komunikasi terbuka, sampaikan arahan dengan jelas, dengarkan pendapat mereka, dan berikan umpan balik. Yang terakhir, berikan apresiasi, harga pencapaian sekecil apapun. Ini membuat orang merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi lebih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.